Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Widira Zakia dengan NIM 64231503. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review jurnal nasional mengenai kompensasi. Tanpa berlama-lama, saya akan masuk ke jurnal yang pertama. Untuk jurnal yang pertama, judul yang saya ambil untuk menjadi bahan review saya adalah pengaruh motivasi, lingkungan kerja, kompensasi terhadap kepuasan kerja PT Mitra Andalan Falasindo. Untuk link jurnalnya dan untuk nama jurnal yang digunakan adalah Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan Vol 4 nomor 3 Juli 2022. Untuk penulis dan tahun terbit adalah Evelyn Tirtowaluyo dan Joy C. Enggeliku Turangan tahun 2022. Untuk Sintanya adalah Sinta 5. Lalu, untuk abstrak pada jurnal tersebut adalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah motivasi, lingkungan kerja, dan kompensasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja pada PT Mitra Andalan Falasindo. Metode konvensi sampling digunakan dengan menyebar kuesioner secara online yang kemudian diolah menggunakan Smart PLS SEM. Sampel dari penelitian ini adalah 50 karyawan atau seluruh karyawan yang bekerja di PT Mitra Andalan Falasindo, atau bisa disebut sampel jenuh karena semua karyawan itu diambil untuk dijadikan sampel, untuk dijadikan responder. Lalu hasil dari penelitian ini adalah motivasi dan lingkungan kerja merupakan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Tetapi kompensasi merupakan pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Mitra Falasindo. Kita lanjut ke latar belakangnya. Untuk latar belakangnya adalah kepuasan kerja karyawan sangat penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan, karena kepuasan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas, motivasi, dan hasil kerja. Lalu faktor-faktor seperti motivasi, kondisi lingkungan kerja, dan kompensasi diyakini memiliki peran dalam meningkatkan atau menurunkan kepuasan kerja. Pada PT Mitra Andalan Falasindo, sebagai perusahaan yang bergantung pada kinerja karyawan, perlu memahami faktor apa yang paling berpengaruh. Lalu, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, lingkungan kerja, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja pada perusahaan tersebut. Untuk variabelnya itu adalah motivasi, untuk variabel independen, lingkungan kerja independen, kompensasi independen, dan kepuasan kerja adalah dependen. Lalu, untuk definisi operasional variabelnya, untuk motivasi adalah dorongan internal atau eksternal, indikatornya itu adalah berdasarkan acuan literatur, misalnya kebutuhan psikologis sampai aktualisasi. Lalu untuk lingkungan kerja itu adalah kondisi fisik atau non-fisik di tempat kerja, itu seperti pencahayaan, suhu, kebisingan, hubungan kerja, dan lain-lain. Dan untuk kompensasi itu adalah imbalan atau kontribusi, itu bisa berupa gaji, tunjangan, insentif, dan lain-lain. Dan untuk kepuasan kerja itu adalah perasaan atau respon karyawan terhadap pekerjaan. Jadi definisi dan indikatornya itu sesuai sumber yang mereka pakai. Dan untuk metode penelitian itu adalah desainnya itu adalah kuantitatif, sampelnya itu adalah 50 karyawan dan seluruh populasi karyawan perusahaan. Instrumen itu adalah kuesioner online, analisisnya itu adalah menggunakan Smart PLS SEM dengan outer model, validitas dan reliabilitas. Inner modelnya itu ada R², Q pangkat, F pangkat, Q kuadrat, F kuadrat, G of F, patch coefficient. Lalu untuk hasil dari jurnal tersebut itu adalah yang pertama ada outer modelnya. Jadi semua indikator itu adalah valid. Jadi loading dan F-nya itu adalah lebih besar dari threshold. Jadi dan reliabilitas composite reliable karena lebih dari 0,7. Lalu untuk inner modelnya untuk R²-nya itu kepuasan kerjanya itu adalah 0,815 dan untuk Q2-nya itu adalah 0,446. Dan ini udah ada tabelnya. Untuk patch coefficient dan uji hipotesis untuk motivasi kepada kepuasan itu adalah 0,376,
dengan T-nya itu adalah 2,711 dan P-nya itu adalah 0,007 yang berarti signifikan positif. Lalu untuk lingkungan kerja kepada kepuasan itu adalah signifikan positif, nilai dan T startnya dikatakan signifikan pada tabel. Lalu untuk kompensasi untuk kepuasan itu B-nya itu adalah 0,209 dan T-nya itu adalah 1,370 dan P-nya itu adalah 0,171. Jadi itu positif tetapi tidak signifikan. Lalu untuk kesimpulannya, motivasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, lalu lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja, namun kompensasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan kerja pada PT Mitra Andalan Valasindo. Lalu saran bagi perusahaan itu adalah tingkatkan motivasi, yaitu ada penghargaan, kesempatan karir, dan perbaiki kondisi lingkungan kerja. Misalnya perbaikan AC, penataan ruang, dan perhatikan pembayaran tunjangan atau insentif tepat waktu agar karyawan merasa lebih puas. Lalu untuk bagi peneliti selanjutnya itu adalah teliti variabel lain, misalnya adalah budaya organisasi, kepemimpinan, pelatihan, stres kerja, dan lain-lain, dan perbaiki indikator pengukuran. Itu untuk jurnal yang pertama. Kita lanjut lagi untuk jurnal yang kedua. Dan untuk jurnal yang kedua adalah dengan judul Pengaruh Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada BPPSDMP Kementerian Pertanian Jakarta. Untuk link jurnalnya dan nama jurnalnya itu ada Perspektif dari Jurnal Ekonomi dan Manajemen volume 21 nomor 2 September 2023. Untuk penulis dan tahun terbitnya itu adalah Ida Zahratunisa dan Rani Kurniasari tahun 2023. Dan untuk Sintanya adalah Sinta 4. Dan untuk abstrak dari jurnal ini adalah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja secara parsial dan simultan terhadap kinerja pegawai pada BPPSDMP Kementerian Pertanian Jakarta. Dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada 48 responder. Nah, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Karena semua anggota atau karyawan yang ada di BPPSDMP itu diambil semua. Yaitu ada 48 sampel atau responder. Lalu untuk skala yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan sampel jenuh. Skala yang digunakan itu dalam penelitian ini adalah skala Likert. Sumber datanya yang diperolehkan itu menggunakan data primer dan data sekunder. Dan data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai BPPSDMP Kementerian Pertanian Jakarta. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Dan penelitian ini dibantu dengan software SPSS for Windows. Nah, dari hasil tersebut, hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dan lingkungan kerja, memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada BPPSDMP Kementerian Pertanian Jakarta. Serta hasil penelitian secara simultan atau bersama-sama menunjukkan bahwa kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pada BPPSDMP Kementerian Pertanian Jakarta. Lalu, untuk latar belakang, sumber daya manusia atau SDM dianggap faktor utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh faktor seperti kompensasi dan lingkungan kerja. Dan BPPSDMP Kementerian Pertanian perlu memahami pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kinerja agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pegawai. Dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah X1-nya adalah kompensasi, X2-nya itu adalah lingkungan kerja, dan Y-nya itu adalah kinerja pegawai. Dan untuk definisi operasionalnya, untuk kompensasi itu diukur melalui indikator seperti gaji, insentif, tunjangan, fasilitas,
data menurut Shimamura atau referensi yang mereka pakai. Lalu, untuk lingkungan kerja itu meliputi suasana kerja, hubungan antar rekan, tersedianya fasilitas kerja, kondisi fisik dan non-fisik, itu bisa pencahayaan atau kebisingan dan lain-lain. Dan untuk kinerja pegawai diukur melalui kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan komitmen organisasi. Lalu, untuk metode penelitiannya, desain penelitian ini menggunakan kuantitatif survei dan sampelnya itu adalah 48 pegawai BPPS DMP atau sampel jenuh. Instrumennya itu adalah kuesioner skala Likert. Analisisnya itu ada uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, regresi berganda menggunakan SPSS for Windows versi 22. Lalu untuk hasilnya, yang pertama untuk uji validitasnya, hasil yang diperoleh dalam pernyataan atau dalam penelitian ini adalah kompensasi valid karena semua item R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu yang kedua, uji reabilitas Cronbach's alpha-nya itu kompensasinya itu adalah 0,746, lingkungan kerjanya itu adalah 0,708 dan kinerjanya itu adalah 0,885. Semua reliable karena lebih dari 0,60. Lalu untuk yang ketiga, uji asumsi klasik. Untuk normalitas, dari gambar normal probability plot dapat dilihat bahwa titik regresi itu menyebar di sekitar garis diagonal. Hal tersebut menunjukkan pola distribusi normal pada model regresi yang memenuhi asumsi normalitas. Lalu untuk multikolonialitas, itu dalam penelitian ini tidak terdapat multikolonialitas atau tidak terdapat hubungan antar variabel independen. Hal ini dapat dilihat dari nilai fifth-nya, itu semua variabel independen berada di bawah 10, yaitu sebesar 2,809. Selain itu, nilai-nilai toleransi setiap variabel di atas 0,10, yaitu sebesar 0,356. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model regresi penelitian ini adalah terbebas dari problem multikolonialitas. Lalu, untuk heteroskedisitas dan linearitas, untuk heteroskedisitas itu tidak terjadi heteroskedisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak untuk digunakan dalam melakukan pengujian. Dan untuk linearitas, nilai signifikan diperoleh nilai linearitas sebesar 1000, nilai ini lebih besar dari 0,05 atau 1 ya. 1 nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu variabel kompensasi dan lingkungan kerja memiliki hubungan yang linear terhadap variabel dependen yaitu variabel kinerja. Lalu untuk yang keempat itu adalah uji regresi linear berganda. Untuk persamaan regresinya itu adalah Y sama dengan 19,531 ditambah 1,801 untuk X1 dan dikurang 1,34343 untuk X2. Dan interpretasinya itu adalah konstanta jika X1 dan X2 sama dengan 0, maka Y sama dengan 19,531. Dan untuk kompensasi X1, koefisiensinya itu adalah 1,801, artinya setiap kenaikan satuan meningkatkan kinerja, yaitu 1,801. Dan untuk lingkungan kerja itu X2, itu koefisiensinya itu 1,343, artinya setiap kenaikan satu satuan menurunkan kinerja 1,343. Lalu untuk uji hipotesis, untuk uji T-nya itu parsialnya, kompensasi kepada kinerja pegawai untuk T hitungnya itu adalah 8,513, lebih besar dari T tabel yaitu 1,679 dengan nilai signifikan 0,000, lebih kecil dari 0,05, jadi berpengaruh positif dan signifikan. Namun untuk lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, T hitungnya itu adalah 5,674, lebih kecil. Untuk lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, T hitungnya itu adalah minus 5,674, lebih kecil dari 1,679.
Lalu untuk nilai signifikannya itu adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Jadi berpengaruh negatif dan signifikan. Untuk uji F itu uji simultannya, F hitungnya itu adalah 38,115 lebih besar dari 3,20. Dengan nilai signifikannya itu adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama, kompensasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai. Yang keduanya itu adalah lingkungan kerja berpengaruh signifikan, nilai negatif pada koefisiensi dalam penilaian ini terhadap kinerja pegawai. Lalu untuk yang ketiga, itu secara bersama-sama atau simultan, kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Lalu, sarannya, perusahaan atau instansi perlu meningkatkan kompensasi yang sesuai dan memperbaiki lingkungan kerja, misalnya fasilitas, penerangan, atau lain-lain, untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai. Lalu, untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk memperkaya penelitian tersebut. Untuk jurnal yang ketiga, itu berjudul Pengaruh Motivasi Kerja, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan di PT TSA di Bogor. Untuk link jurnalnya dan nama jurnalnya itu adalah Jurnal Manajerial dan Kewirausahaan Volume 5 nomor 1 Januari 2023. Penulis dan tahun terbitnya itu adalah Chelsea Lauren dan Seni Ekawati tahun 2023 dan Sintanya itu adalah Sinta 5. Untuk abstraknya, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari variabel motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain kausal dengan pendekatan metode kuantitatif. Metode sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan teknik proposing sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 karyawan dan analisa data menggunakan aplikasi software Smart PLS versi 4 dan analisis data SEM PLS terbagi menjadi dua yaitu outer model dan inner model. Variabel motivasi kerja menggunakan indikator hierarki kebutuhan manusia. Variabel kompensasi menggunakan indikator gaji, bonus, insentif, asuransi, keamanan, dan hari libur kerja. Variabel lingkungan kerja menggunakan indikator pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, penggunaan warna, ruang gerak, dan dalam bekerja, dan hubungan kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, kompensasi, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu, untuk latar belakangnya itu adalah kepuasan kerja terjadi salah satu indikator penting dalam menjaga produktivitas dan kualitas kinerja karyawan. Faktor seperti motivasi kerja, kompensasi yang diterima, serta kondisi lingkungan kerja memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kepuasan tersebut. Berbagai masalah seperti hubungan kerja yang kurang harmonis, terus juga ada fasilitas kerja yang tidak mendukung, atau penghargaan yang tidak sesuai dapatnya itu menurunkan kepuasan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan pada karyawan PT TSA Bogor untuk menganalisis bagaimana motivasi, kompensasi, dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Untuk variabel yang digunakan itu adalah motivasi kerja untuk X1, kompensasi X2, lingkungan kerja X3, dan kepuasan kerja itu adalah Y. Dan untuk definisi operasionalnya, motivasi kerja itu indikatornya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, penghargaan, aktualisasi dari diri itu hierarki adalah kebutuhan. Lalu kompensasinya itu adalah indikatornya itu adalah gaji, bonus, insentif, asuransi, keamanan, hari libur kerja. Lalu untuk lingkungan kerjanya indikatornya itu adalah pencahayaan, suhu udara, tingkat kebisingan, penggunaan warna, ruang gerak, dan hubungan kerja. Dan kepuasan kerjanya itu adalah pekerjaan itu sendiri, gaji, pengawasan, promosi rekan kerja gitu.
Dan desain metode penelitiannya itu, untuk desainnya itu adalah kausal kuantitatif, sampelnya itu adalah 50 karyawan dengan purposive sampling, dan instrumen itu adalah questionnaire atau Google Form, dan analisisnya itu menggunakan SIM PLS, menggunakan Smart PLS V4. Dan untuk hasilnya, berdasarkan tabel 1 tersebut, nilai uji efisien size pada motivasi kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 0,236 yang berarti memiliki pengaruh yang sedang. Nilai uji pada kompensasi terhadap kepuasan kerja sebesar 0,312 yang berarti memiliki pengaruh yang sedang. Lalu, nilai uji pada lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja memiliki nilai sebesar 0,202 yang berarti memiliki pengaruh yang sedang. Lalu, pada patch koefisien dan uji hipotesis, motivasi untuk kepuasan kerja itu adalah 0,378, untuk T-nya itu adalah 2,708, dan P-nya itu adalah 0,007, berarti signifikan positif. Dan untuk kompensasi kepada kepuasan itu adalah 0,306 dengan T-nya itu adalah 3,537 dan P-nya itu adalah 0,00 yang artinya signifikan positif. Lalu untuk yang terakhir, lingkungan kerja terhadap kepuasan itu adalah 0,322 dengan T-nya itu adalah 2,275 dan P-nya itu adalah 0,023, artinya signifikan positif. Lalu untuk R2-nya, kepuasan kerja, yaitu 0,916, menunjukkan variasi yang kuat dijelaskan oleh model. Dan Q2-nya itu adalah 0,655 atau predictive relevance positif, dan effect size-nya atau F2-nya itu adalah motivasinya itu adalah 0,236 yang artinya sedang, lalu kompensasinya itu adalah 0,312 yang artinya sedang, lalu lingkungannya itu adalah 0,202 yang artinya sedang. Dan kesimpulannya untuk yang pertama adalah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu yang kedua adalah kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu yang ketiga, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Lalu, adapun saran, yaitu perusahaan dianjurkan memberi ruang bagi pengembangan kreativitas karyawan, mempertimbangkan kebijakan cuti tanpa pemotongan sesuai temuan.